salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam kebaktian ini. Semoga Tuhan tetap memberkati kita sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mengikuti penyerahan anak, dan saya ingin memperkenalkan anak ini lewat surat penyerahan anak dari Gereja Pantekosta Tabernakel dengan nomor 741 PA-P-98. Telah diserahkan dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 1 November 1998 di hadapan sidang jemaat di Gereja Jalan Lemah Putro 1 nomor 18 Surabaya. Seorang anak bernama Giovanni Christian Antonio lahir di Surabaya tanggal 1 September 1998. Alamat Jalan Ikan Nilam M5 Waru. Ayah Simon Samuel, Ibu Siani Natalia. Penyerahan dilayani oleh Pendeta Pong Dongalemba atas nama Gereja Pantekosta Tabernakel, Jalan Johor 47 Surabaya. Surat ini akan saya serahkan seusai penyerahan anak ini. Untuk penyerahan anak ini saya akan membawa kita sekalian, saudara-saudaraku, di dalam sebuah ayat di dalam kitab Nabi Yeremia Fatsal yang ke-51. Kitab Nabi Yeremia Fatsal yang ke-51. Ayat ini diulang kembali di dalam Perjanjian Baru, tapi saya akan membaca langsung dari kitab Nabi Yeremia Fatsal 51 ayat yang ke-6. Yeremia 51 ayat yang ke-6 berbunyi demikian: larilah dari tengah-tengah Babel, hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya, supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya. Sebab inilah waktu pembalasan bagi Tuhan, Ia membayar ganjaran kepadanya. Saudara-saudaraku, sebuah ayat ini biarlah kita pegang teguh-teguh juga buat keluarga ini dan untuk anak yang kita sama-sama kasihi, yang sekarang dibawa kepada Tuhan untuk diserahkan. Di hari-hari ini kita sedang membaca bagaimana Tuhan akan mencurahkan murkanya ke atas bumi yang berdosa ini, digambarkan bagaikan Babel. Banyak orang menyelamatkan diri dengan cara tersendiri, tapi bagi kita Tuhan memberikan kita cara dari Allah sendiri, dan di sini dikatakan cara yang sangat efisien adalah menjauhkan diri dari Babel ini sendiri, dari situasi dunia yang memang semakin hari semakin menarik hati banyak orang, sekalipun nyatanya bahwa di dunia ini banyak kesusahan, tapi sebagai tipuan dari setan, sekalipun dunia ini banyak kesusahan, banyak kejahatan, tapi manusia tetap suka hidup di dalamnya. Pada pagi hari ini dalam penyerahan anak ini, penyelamatan dimulai dari bagaimana sikap kita untuk tidak kompromi dengan dunia ini, untuk tidak mengasihi dunia ini. Di hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada sidang jemaat supaya jangan ada kasih yang lain yang ada dalam hati kita. Jangan mengasihi dunia. Malah di sini dikatakan malah kita harus lari dari tengah-tengah Babel. Babel ini bicara tentang dunia dengan segala kejahatan dan dosa-dosanya. Itulah jalan keselamatan, yang sikap yang harus kita ambil. Langkah pertama, lari dari Babel ini
kemudian kita pergi kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus. Kita kembali kepada Dia. Dia juru selamat, Dia batu karang keluputan yang dapat menyelamatkan kita sekalian. Saudara-saudaraku, kalau anak ini nanti akan menjadi besar dan Tuhan belum datang, saudara-saudaraku, dalam kesempatan ia sudah mengerti, maka sekali lagi harus lari dari bumi ini, lari dari murka Allah. Dalam Injil Matius pasal 3, Nabi Yohanes bicara kepada orang-orang Saduki, kepada orang-orang Farisi dan orang Saduki yang datang minta untuk dibaptiskan. Dia berkata, siapa mengajarkan kamu lari dari murka Allah yang akan datang? Memang langkah keselamatan adalah langkah meninggalkan dosa itu sendiri. Bagaimanapun Tuhan, saudara-saudaraku, merindukan kita untuk selamat, tetapi kalau kita sendiri tidak ingin melepaskan diri dari dosa apapun juga, terlebih dari tengah-tengah Babel, ini berarti dari sentralnya dosa, maka dosa itu akan satu waktu dapat menjerat kita atau sedikitnya menodai kehidupan kita sekalian. Itu sebabnya Tuhan lewat Nabi Yeremia ini memberikan kita suatu ketegasan, ialah larilah dari tengah-tengah Babel, pergilah mencari Tuhan, bawalah anak Tuhan ini senantiasa datang untuk berbakti, untuk memuliakan nama Tuhan. Kejahatan yang sangat menyakitkan hati Tuhan sekarang ini adalah bahwa anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan, sumber air yang hidup, lalu menggali kolam yang kering, kolam yang bocor yang tidak dapat menampung air. Saudara-saudaraku, ayat yang ke-6 yang kita baca tadi dari Yeremia pasal 51, ini lawan arus dari kejatuhan di hari-hari ini. Biarlah kita, baik anak kecil ini dan ibu serta ayahnya, bersama kita seluruh sidang jemaat, untuk tidak terikat dengan perkara-perkara yang ada di bumi ini dengan segala dosanya yang menajiskan dan yang mengikat, menjerat kita. Tapi kita melepaskan diri, lari dari tengah-tengah Babel untuk hidup bersama Tuhan. Bersama kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengundang para tua-tua untuk menyertai saya dalam penyerahan. Bersama kita menundukkan kepala. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur dan terima kasih kami panjatkan kepada Engkau buat segala sesuatu yang Engkau sudah kerjakan dalam kehidupan kami sidang jemaat, khususnya buat keluarga Simon Samuel yang pada hari ini mereka membawa anak mereka, buah nikah mereka di hadapan hadirat-Mu untuk diserahkan ke dalam tangan-Mu sebagai sikap untuk melepaskan diri dari hukuman yang akan datang, melarikan diri dari sentral dosa yang sedang giat-giatnya bekerja aktif untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Engkau sudah memberikan kami suatu peringatan dan bahkan panggilan, bahkan kekuatan untuk tidak bertahan di tengah-tengah dunia yang jahat ini, tapi dapat melarikan diri untuk datang kepadamu. Dan anak ini sekarang tepat di hadapan hadirat-Mu, kami ingin serahkan dia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau terima penyerahan ini, segala kekurangan, segala hal-hal yang salah dalam penyerahan ini, sekaligus kami percayakan diri kepadamu. Engkau dapat mengampuni segala kesalahan dan kekurangan. Sekarang Tuhan, kami akan menyerahkan anak ini kepada Dikau. Tuhan, bubu berkat dalam tangan hamba-Mu ini, dan saat meletakkan tangan untuk anak ini ya Bapa, biarlah berkat-Mu diletakkan di dalamnya, menjadi kekuatan, lindungan, benteng yang dapat memelihara kehidupannya jauh dari murka yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Sekarang kekasihku Giovanni Christian Antonio, kami serahkan Engkau ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalamnya Engkau hidup terpelihara,
Di dalamnya engkau diberkati, di dalamnya pula engkau menjadi berkat untuk semua orang yang datang kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu, kiranya engkau tetap sehat sampai Tuhan datang kembali, mengangkat kita sekalian dalam kerajaannya yang kekal. Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih. Sekarang Tuhan, kami akan lanjutkan kebaktian kami untuk mendengarkan firman. Biarlah engkau kuasai kami, kuasai juga ibu dan ayah anak ini, seluruh sidang jemaat. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, agar kami dalam satu kesatuan siap untuk menerima berkat yang dicurahkan dari surga untuk kehidupan kami sekalian. Kuasa-kuasa kegelapan yang bisa mengganggu kami, bisa menggoda jalannya pemberitaan firman-Mu, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan, segala roh jahat, kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, haleluya. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita duduk dengan tenang pada saat ini. Biar kita bersama-sama memusatkan hati dan pikiran kita, menyediakan hati kita untuk menampung firman Tuhan. Firman yang sangat agung, mulia, yang kita butuhkan, dibutuhkan oleh manusia pada hari-hari ini. Kitab Wahyu pasal yang ke-16. Kitab Wahyu pasal yang ke-16. 7 murka yang akan dicurahkan ke atas bumi ini. Bumi di mana kita ada hidup di dalamnya. Dan jika kita tidak waspada, maka dalam pencurahan murka Allah ini bisa saja menimpa kehidupan kita. Tapi kalau kita sekarang ini menggunakan waktu untuk menerima kasih-Nya Allah, maka sebagaimana firman Tuhan tadi mengatakan, larilah dari tengah-tengah Babel. Pasal yang ke-18 pasal yang ke-18 nanti kita akan melihat penghukuman atas Babel ini. Mulai pasal 17, 18 Babel ini akan dihukum. Tapi biarlah kita sudah lebih dahulu menjauhkan diri dari pengaruh-pengaruh jahat ini. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membaca Wahyu 16. Sekarang ayat yang ke-10. Malaikat yang kelima, cawan yang kelima. Mari kita baca. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Ya, jadi pasal yang ke-10 ini sudah ayat yang ke-10 ini, cawan yang kelima ini sudah sekaligus merupakan suatu kumpulan dari segala penderitaan yang sudah dicurahkan terlebih dahulu, yaitu cawan pertama, kedua, ketiga, keempat. Sungguh merupakan suatu hal yang berat, dan di sini dikatakan bahwa manusia tidak bisa bertobat. Manusia tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan jahat mereka. Jadi ada satu waktu bahwa manusia ini tidak dapat lagi bertobat. Masa ini masa kemurahan. Dan Rasul Paulus mengatakan masa kemurahan ini adalah
masa untuk bertobat. Masa ini masa panjang sabar Allah, masa untuk kita mengambil kesempatan untuk bertobat. Sebaiknya kita baca ayatnya dalam Roma 2 ayat yang keempat. Roma Fatsal 2 ayat yang keempat. Berulang kali kita membaca ini, tapi tidak ada ruginya, supaya kita ingat selalu bagaimana kemurahan Tuhan. Roma Fatsal 2 ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Ya, kemurahan Allah, kesabarannya, kesabaran Tuhan, dan kelapangan ya, hatinya. Kelapangan hatinya. Lapang itu artinya dia bisa menerima keadaan kita sebagaimana kita ada. Ini lapang hatinya Tuhan. Kesabaran disertai dengan kesabaran, disertai dengan kemurahan. Baca terus. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ya, jadi maksud dari semua ini, maksud dari kemurahan Allah ini membawa kita kepada pertobatan. Sebab memang di satu saat jika murka Allah sedang dicurahkan, maka terlalu sulit. Bahkan di sini katakan mereka tidak bertobat dari perbuatan mereka. Dalam ayat yang ke-9 mereka tidak bertobat untuk bisa memuliakan Allah. Jadi untuk sekarang berbakti kepada Tuhan, bisa memuliakan Allah, ini pun kemurahan Allah yang harus kita nikmati dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam ayat yang ke-10, saudara-saudaraku, Wahyu Fatsal 16 ini malaikat yang kelima menumpahkan cawan ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Dalam kesempatan Bible Study, saya sudah menunjukkan tentang sifat dari hukuman ini secara garis besar, dan memang dalam kesempatan-kesempatan berikut jika Tuhan izinkan, saya masih akan menerangkan tentang kegelapan ini. Tapi pada pagi hari ini saya ditekankan, saya tertarik untuk membawa berita ini kepada kita sekalian, yaitu tentang tahta binatang ini, tahta kerajaannya yang akan menjadi gelap itu, supaya kita bisa menyadari, supaya kita bisa mempersiapkan diri apabila hukuman-hukuman datang sampai dengan hukuman yang kelima ini. Semoga tidak ada seorang pun di antara kita yang disebutkan menjadi tahta dari setan ini. Saya dalam membaca beberapa kali Fatsal ini dan ayat ini, saudara-saudaraku, bertanya-tanya tentang masalah ini, tentang tahta binatang itu dan kerajaannya. Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada sidang jemaat, dan oleh kemurahan Tuhan, Tuhan membimbing saya ke dalam Alkitab ini sendiri. Dan di dalam Injil Matius Fatsal 12, Injil Matius Fatsal 12, di sana sedikit terang yang Tuhan tunjukkan, dan dari terang ini kemudian berkembang untuk menjadi suatu berita yang perlu disampaikan kepada kita sekalian untuk kita waspada. Injil Matius Fatsal yang ke-12. Injil Matius Fatsal yang ke-12. Lebih dahulu kita baca ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22 dan selanjutnya. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Ya, jadi ada orang yang kerasukan setan. Jadi ini saudara-saudaraku yang lebih dahulu menarik perhatian, bahwa setan ini juga tinggal di dalam orang. Ya, dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Terus orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan
melawan arus dunia yang sekarang ini, yang justru dunia ini meninggalkan Tuhan, anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan, pergi kepada perkara-perkara yang lain, kembali kepada dunia ini. Di sini Tuhan punya aktivitas melawan arus dunia ini. Ada orang yang dirasuk setan, tentu namanya setan buta, setan bisu. Untuk menggampangkan, setan ini setan buta, dan kalau setan buta tinggal masuk dalam seseorang, maka orang itu jadi buta. Orang itu, kalau setan itu setan bisu, orang itu akan jadi bisu. Ayat 23. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Iya. Ayat 25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka. Ini perhatikan di sini ayat 25 ini yang membuka mata saya untuk menjelaskan tentang tahtanya setan ini, tentang kerajaannya setan. Ayat 25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah, setiap kerajaan, jadi setan ini pun punya kerajaan, namanya kerajaan setan atau kerajaan gelap, punya kerajaan, terus pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Setiap kota atau setiap rumah tangga, setiap kota atau setiap rumah tangga yang terpecah-pecah tidak bisa bertahan. Terima kasih. Jadi di sini kita melihat uraian itu jelas sekali bahwa sesungguhnya setan ini punya kerajaan, setan ini punya kota, setan ini punya rumah. Dalam Perjanjian Lama juga, terjemahan lama juga disebutkan demikian, ya. Jadi setan ini punya tempat-tempat tertentu. Setan ini dalam ayat yang ke-25 bahwa tiap-tiap kerajaan yang berlawan-lawan sama sendiri binasa kelak, dan tiap-tiap negeri atau tiap-tiap kota atau rumah yang berlawan-lawan sama sendiri tidak akan kekal adanya. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat setan punya kerajaan, setan punya kota atau punya negeri, setan punya rumah. Di dalamnya tentunya ada tahtanya. Saya tidak akan menjelaskan secara terperinci ayat 25 ini tentang kerajaannya setan, tentang kotanya setan, tentang rumahnya setan. Tapi dalam penjelasan berikut kita nanti mungkin dapat melihat itu dengan jelas. Sekarang kita baca ayat 43. Jadi cerita di sini, setan itu disuruh keluar, dilepaskan. Orang itu dapat melihat, dapat berkata-kata, bebas dari setan. Ayat yang ke-43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia. Ya, ini lebih jelas. Roh jahat keluar dari manusia. Jadi tidak lagi disebut rumah, tapi Tuhan langsung bicara tentang rumah ini adalah manusia itu sendiri. Nanti ada kotanya. Saya sebut aja kotanya, kota Babel, persekutuan manusia-manusia yang dirasuk setan. Kotanya kota Babel. Kerajaannya nanti di dalam api neraka. Dia raja kerajaan gelap, raja kegelapan dalam penghukuman kekal dalam api neraka. Ya, itu nanti akhirnya dari kerajaan setan ini. Tapi saya tidak bicara soal itu, sebab itu merupakan suatu uraian panjang lagi. Saya akan bicara tentang rumahnya setan ini, tahtanya setan yang nanti akan kena hukuman murka yang kelima ini. Dan itu nanti akan menjadi gelap. Mari kita baca ulangi ayat yang ke-43.
apabila roh jahat keluar dari manusia. Keluar dari manusia, ini rumahnya setan. Manusia itu bisa jadi rumahnya Allah, bisa jadi rumahnya setan. Saudara mau pilih mana? Mau pilih jadi rumah Allah? Boleh, saya anjurkan. Sebab firman Allah anjurkan, ajak kita juga demikian, supaya kita ini menjadi rumah Allah, tempat kediaman Allah di dalam rohnya yang kudus. Atau menjadi rumah setan. Saya juga anjurkan supaya jangan ada seorang pun di antara kita yang menjadi rumahnya setan. Mari. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Iya, jadi ini setan sudah keluar dari rumah. Makanya kalau kita berdoa, doa apa saja, doa kebaktian, permulaan kebaktian, pembukaan, banyak kali kita anggap enteng, padahal itu penting sekali. Di dalam doa pembukaan, saudara-saudaraku, hampir tidak pernah dilupakan untuk ngusir setan. Ngusir setan. Saat itu kita harus siap, sebab setan sedang diusir. Dan kalau dia diusir, dan apalagi dengan darah Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan itu keluar. Tetapi di sini dikatakan bahwa setan itu keluar, kemudian mengembara mencari tempat-tempat. Tempat yang mana? Tempat yang kering, tempat yang tandus, tempat yang tidak pernah kena siraman embun, apalagi hujan yang deras. Itu tanah yang tandus, tanah yang tidak dapat menumbuhkan tanaman untuk berbuah-buah. Jadi hati kering itu berbahaya. Nomor satu, hati kering itu berbahaya. Itu tempat di mana kehidupan itu dilanda oleh tapak-tapak kaki si jahat. Si jahat itu mengembara ke tempat-tempat yang tandus. Tadi dari kesaksian satu saudara kita mendengar bagaimana dia benar-benar tidak sejahtera. Tidak sejahtera dalam pelayanan dengan hati yang tandus, yang kering. Mengapa? Sebab itu jadi tempat pijakan dari setan melanda hidupnya kemana saja ia berada. Sebab itu kalau mendengarkan firman Allah, apalagi saat urapan Roh Kudus turun di dalam sidang jemaat, mari kita mempersiapkan diri, sebab sangat penting untuk kita sendiri. Ini kekuatan untuk lari dari Babel, dari sentralnya kejahatan ini. Dengan kekuatan yang dari Tuhan. Setan mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Jadi kalau saat kita berdoa, setan diusir, kita tidak siap, ditakutkan. Setan yang keluar dari orang-orang, dari ruangan gereja, diusir. Kita malah berada di tempat yang gampang dimasuki oleh setan. Sebab tidak siap. Mungkin kita jalan-jalan, mungkin kita memikirkan sedang bicara-bicara soal yang lain, tanpa menyadari bahwa setan itu mendekati kehidupan itu. Dan kalau dia lihat ada kesempatan untuk masuk, dia pasti akan masuk. Dan ini berbahaya. Itu sebabnya saat kita berdoa, mendoakan, baik doa permulaan sampai bahkan yang terakhir, di mana percobaan-percobaan dari rumah tangga, dari kesehatan, dari mana-mana saja, itu didoakan. Ada permohonan-permohonan minta doa, itu didoakan, dan setan itu diusir. Dia akan keluar, tetapi dia akan mencari tempat yang lain. Itu sebabnya mari kita setiap kali berdoa ini sungguh-sungguh, saudara-saudara, agar kita berpegang pada kuasanya Allah. Ayat 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Wah, ini bahaya juga. Aku akan kembali. Dia cari-cari kok tidak dapat tempat. Dia coba ngintip bagaimana rumah yang kutinggalkan itu. Terus? Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong. Ya, rumah itu kosong. Bersih tersapu. Bersih tersapu. Iya. Dan rapi teratur. Rapi teratur. Baca terus. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Iya. Dan mereka masuk
dan berdiam di situ. Ya. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ya. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ya, atas angkatan yang jahat ini. Saudara, lihat keadaan rumah setan ini. Sudah jelas rumah setan itu adalah tubuh manusia yang kita sayang-sayang ini. Saudara-saudaraku, tanpa sadar bahwa kehidupan ini sedang diintip oleh setan. Kita sudah berdoa, sudah ngusir setan dan sebagainya. Tapi setan itu saat kita lengah dia kembali. Ayat 45, ia keluar dan mengajak 7 setan yang lain yang lebih jahat untuk masuk. Mereka masuk dan berdiam di situ. Ayat 44, maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong. Ini yang pertama, rumah itu kosong. Kemudian bersih, tersapu. Tersapu, kemudian rapi, teratur. Rapi, teratur ini sebenarnya dalam terjemahan lama dikatakan terhias. Dia sangat terhias. Jadi bukan cuma teratur, tapi sudah disertai dengan hiasan-hiasan. Terhias, sangat terhias. Mari, dalam perkara ini kita melihat ada 3 bahagian yang diperhatikan. Ada 3 keadaan yang sangat menarik hati setan ini. Nomor 1, bahwa rumah itu kosong. Ini nomor 1. Rumah itu kosong. Ini yang nomor 1. Nomor 2, rumah itu tersapu, bersih, ya, sangat bersih, tersapu, ya. Dia tersapu, bersih, kemudian terhias, indah, terhias. 3 kesempatan, 3 keadaan ini. Saya lanjut aja sebutkan, ya. Yang pertama, dia masuk, dia lihat yang paling dalam. Apa isi rumah itu? Ternyata kosong. Ini bicara tentang roh manusia. Roh manusia yang kosong. Kemudian dia lihat berikutnya tentang jiwanya. Tentang jiwa manusia ini. Ternyata tersapu. Hebat, tersapu. Jadi ini memang berarti siap untuk ditempati. Tersapu. Yang ketiga, ini bagian yang paling menonjol, segera dapat dilihat adalah bahwa rumah itu terhias. Teratur rapi, teratur atau terhias. Tubuh, ini bicara tubuh. Jadi tubuh, jiwa, dan roh. Saya sepintas lalu mulai dari tubuh, perhatikan. Tidak dilarang, tapi nanti kita baca Alkitab. Badan tubuh kita banyak kali hiasannya nomor 1. Tapi hari-hari ini berjaga tentang perhiasan-perhiasan. Jangan menarik hati pencuri, perampok, perampas di hari-hari ini. Hiasan. Nomor 2, tentang jiwa, tentang pikiran kita ini. Sangat rapi, hebat. Dalam menyusun segala sesuatu hebat. Tapi yang ketiga, setelah dia lihat rohnya kosong. Nah, ini sasaran. Dan inilah yang akan menjadi bulan-bulanan dari setan untuk dijadikan tahta dari setan. Ini tahtanya setan.
Jadi kalau dalam Wahyu pasal 16 itu tentang tahta setan, kemudian kerajaannya yang nanti akan menjadi gelap, mari kita akan melihat lebih dahulu tentang tahtanya setan, di mana setan bertahta. Mari saya akan tunjukkan tentang ciri dari tahta setan. Pertama, tentang roh yang kosong itu. Bicara tentang kosong ini, kita segera akan teringat dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. Di sini kita bisa menemukan apa yang seharusnya menjadi isi dari kehidupan manusia itu. Manusia itu dikatakan berisi adalah jika manusia itu memiliki iman, pengharapan, dan kasih. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Ya, tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, ya, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Iya, terima kasih. Ini yang harus menjadi isinya roh manusia ini. Jadi firman Allah ini tidak hanya didengar oleh telinga yang ada pada tubuh kita ini, tidak hanya sampai pada jiwa, pada pengertian kita, tetapi supaya firman yang kita dengar, kita terima ini akan lanjut sampai ke dalam hati kita, ke dalam roh kita, untuk menjadi iman. Kalau kehidupan kita mau untuk tidak didiami oleh setan, mari kita perhatikan dengan baik-baik bagaimana cara kita mendengar firman. Bagaimana cara kita mendengar firman, bagaimana kita mengerti firman itu dengan akal kita yang diurapi oleh Roh Kudus, sampai di dalam hati kita menjadi iman, pengharapan, dan kasih. Kalau setan itu datang, dia melihat di dalam hati kita ada 3 perkara ini. Setan sudah bisa dipastikan akan mundur. Dia tidak bisa lebih jauh lagi untuk masuk, apalagi untuk memanggil teman-temannya masuk, sebab tidak mungkin masuk di dalam hati semacam ini. Coba kita melihat dalam ayat yang pertama. Dalam ayat yang pertama, 2 dan ketiga. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya, ini tidak berarti bahwa tidak perlu mengetahui ini dan itu. Boleh mengetahui ini dan itu. Tetapi dasar dari semua ini adalah supaya kita diisi dengan perkara yang utama. Supaya kita jangan dikatakan kosong, yang hanya bagaikan gong yang gemerincing, tapi supaya kita diisi. Saudara-saudaraku, pelayanan kita semakin hari semakin, terima kasih, pelayanan kita semakin hari semakin jauh, saudara-saudaraku, dalam kebaktian, pembukaan firman. Kita diberkati oleh Tuhan, bahkan sudah menjadi berkat. Nah, ini harus saudara pegang. Kita pegang semua. Kita diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Kita harus diisi. Kita nanti akan ke Palangkaraya, akan mengabarkan Injil, akan mengabarkan pengajaran ini. Kita bersaksi lewat koran, lewat majalah kita, bukan majalahnya luar, majalahnya kita. Dan bahkan sekarang rencana pakai internet dan sebagainya, alat-alat yang mungkin saja kita bisa gunakan. Tetapi dalam kesempatan ini kita dibekali oleh Tuhan. Di dalam kesiapan kita untuk bisa menjadi berkat ini,
nomor satu supaya hati kita diisi. Di hari-hari ini kesempatan kita untuk mengisi hati kita. Sebab kalau hati kita penuh dengan kasih Allah, hati kita penuh dengan kesucian, ditandai dengan kesucian, bagaikan disapu, saudara, kita akan menjadi orang yang sangat-sangat punya pengharapan dalam setiap pekerjaan. Dan kalau perbuatan kita adalah perbuatan iman, setan tidak dapat menguasai kita. Dalam setiap kegiatan-kegiatan kita banyak lobang-lobang yang bisa digunakan oleh setan untuk menyusup. Tetapi sekali lagi, setan itu hanya bisa masuk jikalau hati kita kosong. Itu sebabnya setiap saudara-saudara yang melibatkan diri, dan saya anjurkan supaya semua kita sidang jemaat ini melibatkan diri dalam menjadi berkat. Tapi lebih dahulu, bagaimana hidup kita ini diisi dalam kebaktian-kebaktian semacam ini, dalam kebaktian doa, dalam kebaktian Bible study. Bagaimana kita diisi oleh Tuhan, supaya baik roh kita diisi dengan kasih Allah, baik jiwa kita disucikan, tersapu, disucikan oleh Tuhan, maupun perbuatan kita, perbuatan itu dari iman. Jadi suatu perbuatan yang benar-benar kuat untuk memuliakan Tuhan. Suatu hiasan yang kuat dari Tuhan, menghiasi setiap perbuatan yang berdasarkan iman itu. Sebab kalau tidak, yang dihiasi nanti tubuh ini. Kalau kita tidak diisi dengan Roh Kudus, pasti yang terhias adalah tubuh ini. Pasti yang tersapu itu hanya akal pikiran dengan pengetahuan kita, yang pada saatnya nanti kita akan melihat bahwa pengetahuan kita itu sebenarnya sia-sia. Di sini dikatakan bagaikan canang yang gemerincing, bagaikan gong yang berbunyi nyaring. Dalam ayat-ayatnya kita nanti akan melihat itu merupakan pikiran yang sia-sia, pikiran bagus tetapi tidak ada artinya. Ayat 2, ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Aku sama sekali tidak berguna. Ini malah akan menjadi tempat dari kuasa kegelapan itu. Terus, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Iya, terima kasih. Jadi urutan kasih ini ada. Semuanya ini bicara tentang kasih Allah. Kasih yang sempurna di dalam hati kita, berakar dari iman di dalam firman yang kita terima. Itu akar dari kasih. Itu dasarnya dari kasih. Menerima firman Allah menjadi iman di dalam hati kita. Itu akarnya kasih. Tidak mungkin kita bisa mengenal kasih Allah itu jikalau di dalam hati kita iman itu diabaikan. Dari iman ini kita melakukan firman Allah. Dalam Alkitab mengatakan, Yohanes 14, di situ disebut, itulah kasih yang benar. Itulah kasih yang benar, melakukan firman. Firman yang kita dengar, firman yang kita mengerti, firman yang kita percaya, kita lakukan, itu menjadi disebut itulah
kasih kita kepada Allah. Lebih baik dibaca lagi ayat itu, saudaraku, supaya kita menjadi lebih mengerti. Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14. Ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi memegang ini mendengar, mengerti, dan percaya, itu namanya memegang. Mendengar, mengerti, percaya, itu namanya memegang firman. Itu yang namanya memegang firman, memegang perintahku dan melakukannya. Terus dialah yang mengasihi aku. Ya, dialah yang mengasihi aku. Terus, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Iya, terima kasih. Jadi ini sudah kita mau dipakai oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita. Semua ini persiapan yang kita tidak bisa lupakan. Saudara-saudara yang akan masuk dalam ladang baru, ladang internet, dalam pelayanan pemberitaan firman, mari saudara-saudara dengan penuh tanggung jawab ini untuk bukan hanya menggunakan akal. Memang itu sekarang dibutuhkan, sebab kalau tidak ada pengetahuan tentang alat ini, saudara-saudara yang giat dalam penulisan, baik majalah maupun apa saja yang sekarang ditulis dan sebagainya, rekaman, mari siapkan hati untuk diisi dengan firman. Jadi saudara sendiri bisa mendengar dengan baik. Saudara sendiri bisa mengerti apa yang saudara dengar, untuk kemudian menulis apa yang saudara tulis, untuk kemudian melakukannya, dan kita diisi oleh Tuhan. Ini yang akan menutupi segala kekurangan-kekurangan. Dalam penulisan banyak kekurangan, banyak lubang yang bisa dimasuki oleh setan. Dalam berkhotbah juga begitu. Di dalam penulisan juga begitu. Di dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan begitu banyak lubang. Tetapi kalau kita isi kehidupan kita tidak kosong dengan kasih Allah, memang setan itu akan datang, tetapi matanya akan tertutup, matanya akan melihat ada isi di dalam kehidupan kita, dan setan akan mundur. Setan tidak bisa menjamah kehidupan kita. Dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, surat 1 Yohanes pasal yang kelima, surat 1 Yohanes pasal yang kelima. Surat 1 Yohanes pasal yang kelima. Ini tentang kasih itu sendiri, ya. Mari kita membaca ayat yang ke-18 dan 19. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Si jahat tidak dapat menjamahnya. Terus, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Iya, seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita ini bagaikan rumah, jadilah rumah Allah. Ini singkatnya, ya. Jadilah rumah Allah, yaitu rumah di mana firman Allah ada, rumah di mana kasih Allah ada, rumah di mana roh Allah ada. Itu kehidupan kita yang diisi oleh Tuhan, membuat kita di sini tinggal di dalam dunia ini. Memang kita tinggal di dunia, tetapi si jahat tidak dapat menjamah. Si jahat tidak dapat menjamah. Sebab itu mari kita jaga hati kita ini. Kita jaga hati kita.
Nomor satu, jangan sampai kosong. Kedua, jangan sampai hati ini diisi dengan perkara-perkara yang lain. Sebab kalau hati kita diisi dengan perkara-perkara yang lain, itu sama dengan kosong. Sebab kalau hati kita ini tanpa kasih Allah, dikatakan kosong. Setan bisa masuk dan mempermainkan kehidupan manusia itu sendiri. Allah akan melindungi kita, dan tangan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ini yang pertama, ya. Jadi rumah itu kosong. Roh manusia ini tidak diisi dengan iman, dengan firman Allah, dengan pengharapan di dalam Roh El Kudus, dan dengan kasih oleh firman Allah. Karena mendengar firman, oleh pengharapan di dalam Roh El Kudus, dan oleh kasih dari Allah Bapa. Ini kehidupan yang ada isinya. Segala sesuatu yang kita lakukan jadi berarti. Segala sesuatu yang kita lakukan jadi berkat. Sebab hati kita sendiri diisi dengan berkat Tuhan. Dalam Yohanes 15 Yohanes 15 ayat yang ke-6 dan ke-7. Ayat 6 dan ayat yang ke-7. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya, ini satu kehidupan yang kosong, ya. Satu kehidupan yang kosong. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, ya, kamu tinggal di dalam aku, terus, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Firmanku tinggal di dalam kamu. Firman Allah ada dalam kehidupan kita, terus, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, ini yang benar. Kalau firman Allah ada di dalam hati kita, berarti permohonan kita ini sesuai dengan kehendak Allah. Kalau di dalam hati kita ada firman Allah, berarti permohonan kita sesuai dengan kehendak Allah. Dan permohonan itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Sebab pasti apa yang kita terima dari Tuhan, itu namanya berkat Tuhan. Jadi hati kita tidak diisi dengan perkara lain, dengan keinginan akan perkara-perkara yang lain, lalu memohon. Saudara-saudaraku, hati kita lebih dahulu diisi dengan perkara dunia ini, lalu memohon. Setan yang sangat jeli ini yang selalu mengincar. Dia lihat apa yang ada di dalam hati manusia itu. Kalau dia lihat di dalam hati manusia itu dalam berdoa, hatiku penuh mobil yang mereknya itu, warnanya itu, dan sebagainya, lalu berdoa. Setan yang lihat itu, wah, orang ini suka mobil. Saya mau tanya kepada saudara, setan bisa kasih mobil enggak? Bisa. Pabrik Toyota aja bisa kasih mobil kok. Jangankan pabriknya, anunya saja, apa itu? Di sini apa dia punya nama itu, penjualnya itu? Dealernya aja bisa kasih kok. Malah sekarang ditawar-tawarkan, tapi bohong. Telepon, saya terima telepon dari hamba Tuhan. Om, wah hebat sekali ngomongnya. Om, ini berkat Tuhan sama saya. Om, kok bisa jatuh sama saya? Apa berkatnya? Saya ditelepon orang, saya mau dikasihkan mobil, tapi saya harus bayar 3 juta kirim di BCA. Bagaimana Om?
Tapi sekarang saya tidak punya uang 3 juta. Mungkin dia maksudnya, Om Mbok tolong aku ini kasih 3 juta supaya dapat mobil. Untung saya sudah punya pengalaman, entah sudah pengalaman keberapa, terima telepon dari kayak gini-gini. Terima telepon kayak gini. Saya bilang jangan kirim. Jangan, kamu dibohongi, kamu ditipu oleh orang-orang semacam ini. Tapi saya belum cek kembali. Jangan-jangan dia usaha lagi kemana cari uang untuk kirim ke BCA. Tunggu-tunggu mobilnya tidak datang-datang. Setan lihat hati semacam itu. Dia kasih mobil bisa, tetapi hati kita dia sudah kuasai. Kita pikir itu berkat Tuhan, padahal ini bukan berkat Tuhan. Iblis sudah mengganggu hati kita. Dia menguasai kehidupan kita. Pada saat kita menerima, kita pikir itu berkat Tuhan. Tapi nanti di suatu waktu, saudara-saudaraku, berkat dan berkat itu beda. Yang mana berkat Tuhan, yang mana bukan berkat Tuhan itu beda. Banyak kali setelah dapat mobil ini, banyak kali, tidak selalu, katanya berkat. Sesudah dapat berkat, tidak masuk gereja kemana? Coba mobil kemana? Ke Denpasar. Sampai di Gilimanuk tidak bisa nyebrang. Nah, baru tobat. Begitu saudara-saudaraku. Kalau berkat dengan berkat itu beda. Bisa dirasakan. Saya tidak bisa terangkan itu. Tapi bisa diterangkan. Saya terima berkat dari Tuhan lewat sidang jemaat. Mobil saya sudah saya pakai 9 tahun, itu masih baru terus. Itu namanya berkat Tuhan. Lihat aja, masih terus baru itu. 9 tahun saya pakai itu. Berkat Tuhan. Sebab Tuhan pelihara. Saya tahu itu. Saya waktu menerima itu merasa nggak layak. Saya baru datang baru berapa bulan, berapa minggu mungkin, seberapa bulan sudah. 1 bulan. Sebab Januari, Februari saya sudah gunakan mobil itu. 2 bulan. Saya merasa tidak layak waktu itu. Sampai sekarang juga merasa tidak layak. Anak-anak saya tidak boleh pegang-pegang mobil itu. Apalagi bawa di pasar, saya tidak kasih. Sebab itu mobilnya sidang jemaat, kalau saya pakai lewat saudara-saudara jalan dari sana, saya dikasih tempat di situ untuk taruh mobil itu. Saya tahu itu atas persetujuan dari pengurus dari gereja ini untuk mobil itu terpelihara. Saya sebetulnya sungkan. Dan dalam hati saya, kalau saya lihat saudara jalan kaki, saya ingat mereka itu punya andil di mobil ini. Biar cuma mungkin 1 skrup aja, atau mungkin setetes cat saja dalam mobil ini. Ada uangnya orang itu, mereka jalan kaki, aku naik mobil. Hati saya mengucap syukur kepada Tuhan dan doaku, tolong mereka ini supaya Tuhan kasih kekuatan. Itu berkat Tuhan. Sampai saat ini naik di mobil itu sebetulnya saya merasa tidak layak. Sebab itu suatu pemberian Tuhan yang luar biasa buat saya. Mengapa? Sebab saya pikir-pikir, dari kemampuan saya mana pernah saya akan bisa punya mobil. Tapi kalau saya punya ini, itu dari Tuhan lewat sidang jemaat. Saya harus tahu diri dalam hal ini. Ini, kalau kamu di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, firmanku di dalam kamu, berdoalah, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kehendak yang kita miliki itu tidak akan berlawanan dengan kehendak Tuhan. Sebab apa yang ada di dalam hati kita bukan keinginan akan harta benda, bukan keinginan akan kedudukan, bukan keinginan akan segala sesuatu, tetapi keinginan di dalam firman Allah itu yang ada di dalam kehidupan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Puji Tuhan. Jadi perhatikan saudara-saudaraku, segala tipu muslihat iblis yang akan memutarbalikkan kehidupan kita, sehingga kita merasa bahwa kita ini orang yang diberkati oleh Tuhan, padahal hati kita sedang kosong. Hati kita kosong. Kapan kelihatan kosongnya? Di saat percobaan datang, di saat apa yang kita lakukan kelihatan ini perbuatan orang beriman atau orang kosong, ini perbuatan orang mengasihi Allah atau perbuatan orang kosong hatinya. Itu bisa dilihat. Itu sebabnya saudara-saudaraku, dalam Injil Yohanes pasal 15 ini jelas dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Firman kita tidak mau dengar betul. Kita menerima sesuatu, kita pikir, oh ini berkat Tuhan. Ya, kalau itu berkat Tuhan, benar-benar berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi bagaimana hati kita yang tadinya tidak mengasihi Allah dapat menggunakan semacam itu? Saudara-saudaraku, banyak kali tidak cocok. Banyak kali kelihatan kita terikat. Setelah kita menerima sesuatu, kita menjadi terikat dengan apa yang kita terima itu. Padahal dalam ayat Alkitab mengatakan, coba lihat apa yang kita miliki itu, apa yang berasal dari diri kita sendiri, sebetulnya tidak ada. Yang ada pada kita itu semuanya kita terima. Dan kalau kita semuanya kita terima, mengapa kita harus terikat? Sebab itu mari saudara-saudara, kita mau berikan kita pengertian dalam urapan Roh Kudus, menyucikan kehidupan kita. Yang kedua, bersih tersapu. Bersih tersapu. Tadi bicara tentang roh kita yang harus diisi dengan firman yang menjadi iman, dengan pengharapan dari Roh Kudus, dan dengan kasih Tuhan itu, sehingga doa kita didengar oleh Tuhan. Kalau hati kita punya pengharapan, Roh Kudus menolong kita dalam berdoa itu. Roh Kudus menolong kita menyampaikan doa kita. Dalam Roma pasal yang ke-8, kalau hati kita dikuasai oleh Roh Kudus, saudara-saudaraku, kita punya pengharapan. Doa kita dibawa oleh Roh Tuhan, dibawa oleh Roh Tuhan sampai kepada Tuhan. Roma 8 ayat 23. Ya, Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Iya, menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Terus, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Ya, kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Iya. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Iya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. 26. Demikian juga Roh membantu kita. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kalau kita punya pengharapan dari Roh Kudus, itu akan membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ini doa yang kuat. Ini doa yang kuat, saudara-saudara. Ini doa yang kuat. Hati diisi oleh firman, punya iman, pengharapan itu dalam Roh Kudus. Roh Kudus itu menaikkan doa kita kepada Tuhan,
dan doa itu didengar oleh Tuhan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-12 tadi kita membaca rumah itu tersapu, bersih tersapu. Rumah itu bersih tersapu. Nomor satu, kondisinya kosong, dan ini sudah menarik hatinya setan. Kemudian dia lihat rumah itu bersih tersapu, bersih tersapu. Ini tubuh manusia. Jadi saya bicara tentang manusia yang kosong, manusia yang kosong. Tadi manusia yang kosong saya juga jelaskan bandingannya dengan manusia yang diisi. Manusia yang kosong dibanding dengan manusia yang diisi dengan iman, dengan pengharapan di dalam roh, dan dengan kasih dari Allah Bapa. Itu kuat. Sekarang lihat, rumah yang kosong tersapu bersih, tersapu bersih. Ini saya tadi sudah bicara tentang pikiran, tentang jiwa manusia ini. Roma pasal 1. Kita membaca dalam surat Roma pasal 1, ada beberapa ayat menyangkut ini, tapi ini pagi ini kita baca Roma pasal 1. Surat Roma pasal yang pertama. Surat Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama. Kita membaca ayat 18. Mulai ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ya, perhatikan ayat 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah. Mengetahui. Jadi akal ini sebetulnya rapi. Sebetulnya akal ini sebenarnya sudah tersapu, terlatih, tersapu. Bisa punya pengertian. Sebenarnya apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah. Nyata bagi mereka. Ya, nyata, mengerti. Tersapu, mengerti. Terus? Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Allah menyatakan. Orang sekolah tinggi-tinggi sekarang tidak ada lagi orang yang bodoh-bodoh macam dulu. Hampir semua anggota sidang jemaat, semua orang pandai. Semua orang pandai. Kalau saya lihat di kebaktian kaum muda, begitu banyak sarjana-sarjana. Dalam kebaktian ini, begitu banyak sarjana-sarjana. Pengetahuan begitu tinggi. Sudah dibersihkan, ya. Dari perkara-perkara yang tidak benar itu sudah diajarkan, diasah. Pikiran ini dari SD sudah diasah. SMP, SMA, masuk perguruan tinggi. Sampai bahkan menciptakan ilmu lagi. Saudara-saudaraku, pikiran ini hebat. Tersapu. Tetapi kalau kosong, nanti pikiran ini jadi pikiran bagaimana? Kita baca, ya. Jadi karena kosong, sebenarnya mereka bisa ketahui tentang Allah. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, ya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, perhatikan, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Ya. Jadi dari pekerjaan Allah itu sebetulnya akal yang sudah dilatih berpikir ini, sudah disapu, harusnya bisa mengerti bahwa apa yang ada sekarang itu adalah karya ilahi. Bangku yang saudara duduk ini, oh dari mana ini? Ini dari Tuhan. Masa dari Tuhan? Sebetulnya kalau kita pakai akal yang sudah dikuasai oleh kasih Allah, kita tidak mungkin menyangkal. Coba, bangku-bangku ini dari kayu. Kayu itu dari mana? Dari hutan. Tumbuhnya dari mana? Akhirnya kita akan menemukan, iya betul dari Tuhan. Coba diurut. Oh iya, akhirnya kita akan menemukan dari Tuhan. Jadi kalau akal ini saudara-saudaraku sudah didasari dengan hati yang diisi dengan iman, dengan pengharapan, dengan kasih Allah,
pikiran ini akan bisa mengenal Allah, akan sangat mengenal Allah. Sebab apa yang tidak nampak dari Allah itu, daripadanya, yaitu kekuatan, kuasa, keilahiannya, nampak kepada pikiran dari karyanya yang sejak dunia diciptakan, sehingga mereka seharusnya tidak dapat menolak. Tapi kalau kita lihat sekarang, saudara, yang paling banyak berdalih tentang adanya Allah justru akal ini. Semakin berdalih, semakin orang tidak mengerti tentang keilahian. Semakin tidak mengerti. Baca terus. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, Iya. mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Perhatikan. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Iya. Terima kasih. Ini pikiran menjadi sia-sia. Ini satu kehidupan terhias. Satu kehidupan, tersapu, rumah yang tersapu, tapi kosong. Pikiran ini menjadi sia-sia. Saudara-saudara, pikiran manusia menjadi sia-sia. Baca terus. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Ya, seolah-olah penuh. Pikiran ini begitu tinggi pengetahuannya, terus Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Pikiran menjadi bodoh. Pikiran yang sia-sia ini menjadi bodoh. Terus mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ya, terima kasih. Kalau sudah baca di dalam ayat-ayat selanjutnya, sudah melihat ini dosa akhir zaman yang justru merajalela di saat pengetahuan, di saat kehidupan manusia mengetahui sudah banyak di zaman apa namanya, zaman nuklir, zaman apa sekarang ini, entah zaman apa lagi, saya tidak tahu lagi namanya ini. Zaman sekarang. Dosanya hebat sekali. Dosa begitu hebat kalau kita membaca. Begitu hebat untuk menyebutnya aja. Rasanya mulut ini berat untuk menyebutnya. Dosa-dosa yang disebut mulai ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-31. Ini dosa yang dilakukan di zaman di mana dikatakan sekarang otak manusia ini sudah sangat hebat. Mengapa terjadi demikian? Sebab pikiran ini merupakan satu keadaan yang manusia dikatakan bagus, modern, seperti tersapu. Rumah ini tersapu, tapi kosong. Yang masuk di dalamnya ada setan, sehingga pikiran yang tadinya seharusnya bisa digunakan untuk mengenal Tuhan, pikiran itu tidak lagi dipakai untuk mengenal Tuhan, tetapi sudah dirubah oleh Tuhan menjadi satu kehidupan. Dalam ayat 25, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Perbuatan-perbuatan dosa sekarang perbuatan-perbuatan dosa sudah begitu. Tidak bisa dipikirkan. Kok manusia kok bisa mikirkan cara mencuri begitu, cara membunuh begitu, cara berbuat kotor najis begitu rupa. Pikiran sebenarnya, pikiran yang diisi, pikiran yang diisi oleh Tuhan dengan kasih, dengan firman dan dengan rohnya, akan melihat semacam itu suatu benar-benar suatu kekejian. Sebab itu mari kita gunakan akal pikiran kita ini, saudara-saudaraku, untuk mengenal Allah. Pikiran kita ini untuk mengenal Allah dengan segala karyanya yang dapat menjelaskan bahwa Allah itu benar-benar ada. Kalau tidak, kalau hati kosong, maka hati ini dikatakan oleh Tuhan
akan diserahkan oleh Tuhan kepada keinginan yang mencemarkan. Jadi gunakanlah pengetahuan ini. Di beberapa waktu yang lalu, saudara-saudaraku, saya teringat suatu tulisan dari penginjil-penginjil misionaris yang dikirim ke negara kita ini untuk mencerdaskan, untuk mengabarkan Injil sekaligus mencerdaskan, mengajar kita menulis, membaca. Dulu orang tua kita tidak tahu menulis, tidak tahu membaca. Mereka datang mereka datang mengajar kita untuk bisa mengenal tulisan ini. Bagaimanapun kita harus mengakui bahwa kita diajar oleh mereka yang datang ini dan mengajar kita untuk membaca. Sebenarnya supaya kita bisa membaca firman. Itu tujuannya, kita diajar menulis, membaca. Sebenarnya supaya bisa membaca Alkitab, untuk mengerti Alkitab itu. Tapi setelah kita bisa membaca, maka Alkitablah yang paling kita tidak baca. Kita banyak membaca buku-buku yang lain. Alkitab kita tidak baca. Padahal sebenarnya para misionaris ini saya bicara di dalam gereja Tuhan. Saya tidak bicara di luar sana, di dalam gereja Tuhan. Kita diajarkan untuk membaca dan menulis. Sebenarnya supaya bisa membaca Alkitab. Supaya kita bisa percaya, mengerti dan percaya kepada firman Allah. Tapi sangat disayangkan bahwa setelah kita bisa membaca, Alkitablah yang paling banyak kita tidak baca. Kita membaca yang lain-lain. Alkitab yang paling jarang kita baca. Atau mungkin tidak pernah kita baca. Kalau saya bicara ini, saya tidak mengutamakan nomor satu orang lain. Diriku sendiri. Saya punya pengalaman begitu dulu. Mempunyai Alkitab sebab saya lahir dari kalangan Kristen. Saya dididik di sekolah Kristen. Sampai saya di perguruan tinggi, di sekolah Kristen. Tetapi saya baru menjadi tertarik pada firman Allah. Membaca Alkitab. Setelah masuk dalam usia pemuda, tertarik pada firman Allah. Sebelumnya enggak. Alkitab ini adalah satu kitab di antara kitab-kitab saya yang saya tidak baca. Sangat disayangkan. Coba sekarang para pemuda-pemudi, saya mulaikan dengan saudara-saudara yang sekarang saudara bergelut dengan begitu banyak buku-buku yang saudara tekuni, saudara pelajari. Coba bandingkan buku yang saudara baca, apakah termasuk Alkitab yang saudara baca atau tidak. Saudara hitung sendiri, jangan periksa orang lain, dirimu sendiri. Kalau saudara melupakan itu, ingat Roma pasal 1 ini. Menjadi pandai, tetapi setelah pandai, Tuhan serahkan. Ayat 24, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Mengapa begitu? Sebab hati tidak mendukung dengan firman Allah. Roh kita tidak mendukung dengan untuk merindukan firman Allah. Merindukan pertolongan Roh Kudus. Memiliki kasih dari Allah. Sehingga banyak orang-orang pandai justru terjerumus pada dosa-dosa. Saudara, saya anjurkan baca di rumah ayat-ayat ini. Sungguh-sungguh mengerikan. Kalau hati kosong disertai dengan akal pikiran yang terlatih berpikir bagaikan satu rumah yang tersapu. Saudara-saudaraku, ini sangat menarik hati setan untuk kehidupan itu didiami, diduduki bagaikan takhta, didiami bagaikan rumah, diduduki bagaikan takhta yang paling disenangi oleh setan. Sebab tersapu.
Yang ketiga, saya cepat-cepat aja. Yang ketiga, rumah itu terhias. Rumah itu terhias. Tubuh ini, rumah sekarang berbicara tentang tubuh, tentang daging. Ini yang terhias. Ini banyak kali tubuh itu lebih dihiasi daripada hati kita. Seharusnya jiwa kita ini dihiasi dengan karunia-karunia Tuhan. Dalam Roma pasal 8 tadi. Harusnya kita menerima karunia Roh El Kudus itu. Itu menjadi perhiasan yang hebat untuk seorang anak Tuhan. Tampil dengan perhiasan di mana karunia-karunia itu ditonjolkan, dinyatakan. Gereja Tuhan akan tampil dalam keindahan. Saudara-saudara. Tetapi di sini tubuh yang dihiasi. Tubuh yang dihiasi tidak salah, saudara. Tetapi harus diikuti, dibarengi, ya. Dibarengi. Bukan barengi, ya, barengi. Bareng. Dibarengi dengan roh yang penuh kasih Allah. Jangan hanya menghiasi tubuh tapi rohnya kosong, berbahaya. Penampilan luar biasa tubuhnya, tapi rohnya kosong. Ini jadi incaran dari setan. Oh, terhias, rapi, apa tadi istilahnya? Tersusun rapi, ya? Rapi teratur. Rapi teratur. Boleh rapi memang semua. Tetapi rohnya kosong. Bahaya. Ini menjadi mata dari setan itu jadi biru kalau lihat orang. Waduh, penampilannya, waduh. Mata setan jadi biru. Dia akan pergi panggil setan yang lain lagi, ayo masuk. Dalam Roma, saya teringat ayat itu, ya. Roma pasal yang ke-13. Surat Roma pasal yang ke-13. Ayat yang ke-13 atau ayat 12. Kita mulai ayat 12. Hari sudah jauh malam. Ya, hari sudah jauh malam. Telah hampir siang. Ya, ini banyak kali pada malam hari ini masanya manusia tampil dengan pakaian, dengan segala sesuatu yang wah, yang wah. Pakaian malam itu lain dari pakaian kerja. Saudara-saudaraku, waktu sudah jauh malam, hari sudah jauh malam. Baca terus. Telah hampir siang. Ya. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Iya, sekarang harusnya buang yang jahat itu, sekarang harus perlengkapan senjata terang. 13. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Iya, dan iri hati. Jadi, saudara-saudaraku perhatikan ini tabiat dari daging ini. Ini disebut dalam ayat 12, ayat 13 ini perbuatan-perbuatan dari daging ini. Ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Ya, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah kamu bersalut dengan Yesus Kristus Tuhan itu terus. Sebagai perlengkapan senjata terang. Iya. Dan janganlah merawat tubuhmu. Iya. Untuk memuaskan keinginannya. Iya, dalam terjemahan lama. Jangan melazatkan tabiat tubuhmu. Sehingga mengkuatkan hawa nafsu. Itu terjemahan bahasa Indonesia lama.
Ini daging ini memang suka cari yang enak-enak. Jangan melasapkan tubuhmu. Mengkuatkan hawa nafsu. Ini satu kehidupan yang tersapu, lalu rapi, teratur. Rapi, teratur. Daging ini. Tetapi saudara-saudaraku, mari kita lihat dengan apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini untuk tubuh kita ini. Di dalam 1 Petrus pasal 3, dalam surat 1 Petrus pasal yang ketiga, sebagai anggota sidang jemaat. Nah, saya tunjukkan anggota sidang jemaat. 1 Petrus pasal 3. Saudara sudah tahu ayat ini, tapi tidak apa-apa dibaca kembali. Ayat 3. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia. Manusia batinia ini harus dihias. Manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Iya, terima kasih. Sangat berharga di mata Allah. Nah, kalau mata Tuhan ditaruh di dalam kehidupan kita. Dalam kitab Wahyu pasal yang pertama, di sana kita melihat, di sana Tuhan menunjukkan matanya Tuhan. Wahyu pasal yang pertama. Wahyu pasal pertama ayat 14. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Iya, mata Tuhan bagaikan nyala api. Itu senantiasa menyucikan kita. Segala sesuatu yang bersifat rumput, kayu, kering dan sebagainya, itu akan tidak bisa bertahan. Sehingga yang bertahan dalam kehidupan kita adalah perkara yang indah-indah. Ini yang berharga di mata Tuhan. Kehidupan yang dalam ayat tadi katakan, perhiasanmu ialah roh yang lemah lembut dan tenteram. Roh yang lemah lembut dan tenteram. Itulah perhiasanmu. Jadi saudara-saudaraku, jangan kita menjadi nanti satu waktu malah dikatakan menjadi tempat dari setan. Menjadi tata dari setan yang nanti akan merupakan suatu sasaran murka Allah. Dalam catatan saya, orang-orang yang disebutkan, orang-orang yang menjadi tata dari setan ini, dalam catatan saya dari memeriksa Alkitab ini, saya menemukan sampai hari ini ada 6 kelompok manusia. 6 kelompok manusia yang bisa menjadi tahta dari setan. Menjadi rumah dari setan. Bisa dikuasai oleh setan. Yang pertama. Dan ini nanti orang-orang yang akan jadi gelap. Ini orang-orang yang akan hidup dalam kegelapan. Bahkan sampai nanti akan masuk di dalam kegelapan yang kekal. Mari. Yang pertama. Saudara catat ayatnya. Saya tidak akan bahas pada pagi hari ini. Tapi dalam Bible Study saya akan lanjutkan ini kalau Tuhan izinkan kita sekalian oleh kemurahannya. Ayub 18 ayat 5 dan 6. Ini saya sudah sempat sebutkan dalam Bible Study yang lalu. Ayub pasal 18 ayat 5 dan 6. Orang fasik. Ini singkatnya orang fasik, ini orang jahat. Ya gitu aja ya. Kita singkatkan demikian. Orang-orang fasik, orang jahat. Ini selalu disebut dalam kita banyak sekali ayatnya tentang orang fasik ini. Ini nomor 1. Ini
Kelompok pertama yang menjadi tahta dari setan. Dan ini hukuman Allah mulai dari bokor yang pertama orang fasik ini sudah kena, ya, sampai pada bokor-bokor berikutnya. Jadi ini yang pertama, ini kelompok pertama, orang fasik, orang jahat, orang yang tidak mau bertobat. Itu nanti jadi tahta dari setan. Kedua, Amsal 20 ayat 20. Amsal 20 ayat 20. Anak-anak durhaka. Anak-anak yang durhaka. Yang tidak hormat sama orang tua. Anak-anak durhaka. Ini juga akan jadi tahta dari setan. Akan jadi rumahnya setan. Anak-anak durhaka. Matius 8 ayat 12. Matius 8 ayat 12. Orang Kristen yang imannya kurang. Orang Kristen yang imannya kurang. Petrus imannya kurang, tapi dia katakan, Tuhan tambahi iman kami. Kalau tidak ditambahi, ini nanti satu waktu orang Kristen yang imannya kurang ini, dia berada dalam kegelapan, sementara orang-orang yang tadinya kita katakan jahat, dari timur, dari barat, dari utara, selatan, mereka datang dalam kerajaan Allah dan mereka masuk dalam perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah, sebab mereka percaya kepada Tuhan. Sementara orang Kristen yang imannya kurang banyak, kurang kuat dan sebagainya. Itu sebabnya Bible study itu perlu untuk meneguhkan iman. Yang ketiga, yang keempat, Matius 22. Matius 22. Matius 22 ayat 12 dan 13. Ayat 12 dan 13. Orang-orang Kristen yang pasif, diam saja. Ini orang Kristen yang diam saja. Sudah dalam suasana pesta, diam, ditanya, jangankan bekerja, ditanya, mengapa kamu datang dengan tidak berpakaian pesta? Orang itu diam aja. Ini perkataan diam, jangankan bekerja, bicara pun enggan. Diam, ini bukan pendiam, ini tidak aktif sama sekali. Ini orang Kristen yang setiap kali ada kegiatan, dia cuma lihat. Dia diam aja, jangankan aktif bekerja, bicara pun tidak mau. Dia dengan pakaian yang kotor, yang compang-camping, dari tempat-tempatnya orang jahat, dari lorong-lorong, dari simpang-simpang jalan, di mana Tuhan katakan, bawalah mereka itu, orang jahat, orang baik. Di antara mereka ada orang yang sempat sampai di dalam perjamuan malam itu. Waktu ditanya, hei, mengapa kamu datang ke sini? Kok pakaianmu tidak pakaian pesta, tidak layak? Dia diam aja. Padahal dia bisa ngomong, Tuhan saya tidak sempat lagi pulang, saya langsung ke sini. Dia diam aja, tidak bicara. Tuhan katakan, ikat kaki tangannya, buang ke tempat gelap yang paling dasar. Itu tempatnya setan. Di sana ada tangisan dan kertak gigi. Jadi ini orang Kristen yang terus berbuat jahat. Sampai masuk dalam perjamuan malam masih pakaian jahat. Kejahatan itu masih di bawah. Dan tidak pernah mau mengaku. Jadi pekerjaan jasmani, pekerjaan rohani. Mengaku itu pekerjaan rohani. Ngaku dosa itu pekerjaan rohani. Saudara-saudaraku, memang lebih bagus lebih dahulu kita ngaku kepada Tuhan. Aku tidak layak kalau Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, di antara saudara-saudara semua banyak yang diangkat, yang ditugaskan, langsung merasa tidak layak. Tuhan, aku tidak layak.
Ini pekerjaan rohani yang pertama. Merasa tidak layak. Tetapi merasa tidak layak tidak harus dilanjutkan. Aku tidak mau. Kalau aku tidak layak, aku tidak mau. Ini sama dengan ini. Aku tidak layak. Tapi ngaku dalam keadaan tidak layak ini supaya Tuhan ganti dengan pakaian yang baru. Untuk menjadi layak untuk melayani Tuhan. Jadi jangan menjadi aku tidak layak kemudian tetap tidak layak. Ini disebut orang Kristen yang berbuat jahat dan yang diam, tidak berbuat apa-apa. Jadi tidak layak itu suatu pekerjaan rohani, mengatakan aku tidak layak Tuhan. Tetapi itu dengan tujuan aku mengaku kekuranganku. Pengakuan itu akan segera diikuti dengan percikan darah Tuhan yang membasuh jubah kita. Dan sehingga kita layak di hadapan hadiratnya untuk melayani Dia. Jangan tidak layak lalu tidak lakukan apa-apa. Tidak layak itu lakukan pertama. Tapi sesudah itu mohon Tuhan, biar Engkau menyucikan aku. Itu yang benar. Yang keenam, kelima, 2 Petrus 2 ayat 17. 2 Petrus pasal 2 ayat 17. Ini guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, dan segala yang palsu ya. Semua orang-orang palsu ini. Nah ini pengerja-pengerja yang jahat dalam surat Tesalonika disebut. Ini orang-orang yang bisa menjadi rumahnya setan. Yang keenam, Yuda pasal 1 ayat 6. Yuda pasal 1 ayat 6. Ini adalah malaikat yang tidak taat. Ini jadi setan nanti. Malaikat yang tidak taat. Ini justru jadi komandannya nanti ini ya. Jadi inilah orang-orang yang rohnya kosong, jiwanya tersapu, tubuhnya teratur rapi. Rapi teratur. Apa sih bedanya rapi teratur dengan teratur rapi? Rapi teratur. Mungkin ada beda dalam jiwa bahasanya itu, tetapi itulah rapi teratur. Ini tubuh. Jadi mari kita perhatikan ini. Kita tidak dilarang untuk berhias, tetapi dalam surat, ya lebih baik dibaca saudaraku. Surat 1 Timotius pasal yang kedua, lebih baik dibaca. Lebih baik dibaca. Ayat yang ke-9, 1 Timotius pasal 2 ayat 9. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang diisi dengan Tuhan memang ada bedanya. Jadi kita berhias dengan orang dunia berhias pasti ada bedanya. Mari. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas. Ya, terus dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang. Ya. Jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. 10. Tetapi hendaklah ia ayat 10, perhatikan, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik. Iya. Seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Iya. Jadi pakaian kita, kelihatan kita ini adalah orang beribadah. Kelihatan kita berdandan, tapi kelihatan kita ini orang beribadah. Kita ini adalah orang yang hatinya ada diisi oleh Tuhan, tidak kosong, tidak sama dengan orang dunia berdandan. Kita berdandan, saudara-saudaraku, kita berdandan. Di sini disebutkan kaum wanita, bukan berarti kaum pria bebas dalam hal ini. Kalau kaum pria berdandan lebih-lebih dari kaum wanita, aneh. Ya. Aneh.
Rapi tetapi tidak seperti orang yang tidak beribadah. Seperti orang beribadah. Kita rapi tetapi seperti orang beribadah. Puji Tuhan. Jadi semoga yang saya jelaskan ini, tentu dengan bahasa ini, dengan kata-kata bahasa manusia ini sangat kurang, tetapi biar Roh Kudus akan menjamah roh saudara, menjamah pengertian saudara, untuk kita bisa menerima penjelasan ini menjadi berkat dalam kita sekalian. Sebab tahta setan ini sedang mau dimurkai oleh Tuhan. Jadi sesudah tahta ini, nanti tahta-tahta, rumah-rumah ini akan berkumpul menjadi satu kota. Kota akan digabung dengan kota yang lain menjadi kerajaan. Itulah kerajaannya dari setan. Puji Tuhan. Jadi mari kita memulaikan dengan pribadi kita, untuk jangan sampai kehidupan kita ini dikuasai oleh roh-roh yang jahat itu. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Haleluya. Psalm nomor 63. Ya. Haleluya. Mari, ini nyanyian permohonan doa dan penyerahan kepada Tuhan. Psalm nomor 63. Kuasailah Tuhan. Kita lakukan ini dalam tempo seperti orang yang menyembah Allah, memohon kepada Tuhan. Kuasailah Tuhan. Ayat pertama. Oh
mengucapkan kata-kata ini dari hati yang merindu untuk didiami oleh Tuhan, didiami oleh firman Allah, didiami oleh kasih dan rohnya Allah. Kuasailah Tuhan segenap mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar. Anjing kembali lagi kepada muntahnya, babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Angkat tangan dua ke atas, Kor, sucikan. Haleluya. Mohon sungguh-sungguh lebih dari harta benda. Haleluya. Sembahlah Tuhan, Kor ini kita lakukan. Dengan sekarang hatimu yang berbicara kepada Tuhan. Dengan sekarang rohmu bicara kepada Tuhan. Haleluya.
kerinduan hatimu disucikan, dihiasi, diisi, supaya Tuhan yang diam di dalam kita. Pikiran kita menjadi berharga, pengertian kita menjadi sangat berharga. Haleluya. Perbuatan-perbuatan kita hiasan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Haleluya. Menyembahlah Allah sementara musik tetap mengangkat kita, mengiringi dalam doa kita dalam musik ini. Haleluya. 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 Satu permohonan kita agar kita disucikan. Haleluya. Tubuh jiwa kita disucikan oleh Tuhan. Roh kita diisi oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan, disapu bersih. Segala kejahatan dosa kita disapu oleh Tuhan. Dan segala perbuatan tubuh ini merupakan hiasan untuk memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sehingga kita tampil menjadi berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian kerinduan kami seluruhnya. Kami datang kepadamu ya Bapa. Setiap kesempatan kami masuk dalam ibadah kami, biarlah Engkau membersihkan kami dari perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan yang salah, bahkan sampai dengan kenajisan yang kami sudah lakukan. Engkau menyapu, Engkau membersihkan akal pikiran kami Tuhan, agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang suci dan kasih-Mu tinggal bersama kami di dalam hati kami, sehingga apa saja yang kami ucapkan dengan mulut kami, apa yang kami katakan menyatakan kebenaran-Mu Tuhan, untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dan ajaib, dan menjadi berkat